Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Muhammad Fahri Setiawan dengan NIM 63231369. Nama saya Mutia Azalia dengan NIM 632314108. Nama saya Afifah Khairunisa dengan NIM 63231413. Di sini kita ingin menunjukkan tutorial SPSS perusahaan industri kertas dan pulpen. Oke, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas metode grafik. Nah, ini bisa dilihat variabel view-nya seperti ini. Kemudian untuk data view-nya kita masukkan data penelitiannya. Lalu kita ke analyze, kemudian pilih regression, lalu linear. Kemudian masukkan variabel y-nya ke dependent, variabel x1 dan x2 ke independent. Kemudian pilih plots, lalu masukkan dependent ke y, geresit ke x. Kemudian kita checklist histogram dan normal probability plotnya. Klik continue lalu OK. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua gambar grafik. Untuk gambar yang pertama, dia melonceng dan tidak terlalu ekstrim. Kemudian untuk gambar yang kedua, dia titik-titiknya mengikuti garis. Sehingga bisa disimpulkan dari kedua gambar ini, data yang kita pakai terdistribusi normal. Lanjut, kita ke metode Smirnov. Nah, untuk yang Smirnov ini ada dua tahapan. Yang pertama kita ke analyze, lalu ke regression lagi, lalu linear. Untuk ini bagian ini sama seperti tadi. Kita lalu ke save. Untuk di bagian residual kita pilih standar. Lalu untuk tahap yang keduanya kita ke analyze lagi. Kemudian kita pilih yang non-parametric test, lalu legasi dialog. Kemudian pilih one sample KS. Kemudian kita masukkan standar residual ke variabel list. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di kolom Smirnov-nya ini dia hasil asymptotic to toiletnya ini sebesar 0,200. Yang dimana ini lebih besar 0,05. Sehingga bisa disimpulkan data yang kami pakai ini dia terdistribusi normal. Ya, lalu kita lanjutkan dengan uji autokorelasi. Pertama kita ke analyze dulu, kemudian pilih regression, lalu linear. Untuk bagian ininya tidak ada yang berubah, sama. Kemudian kita pilih statistik, lalu pastikan estimate dan model fit-nya ini sudah tercentang. Kemudian kita pilih Durbin-Watson. Klik continue, lalu OK. Ya, di sini kita fokus pada model summary. Durbin-Watson yang kita ini sebesar 1,769. Di sini juga kita udah mencatat DL-nya sebesar 0,9455, DU-nya sebesar 1,5432, untuk 4 kurang DL-nya sebesar 3,0545. Lalu untuk 4 kurang DU-nya sebesar 2,4568. Sehingga bisa disimpulkan DW-nya ini berada di antara DU dan 4 kurang DU. Artinya data kita ini terbebas dari gejala autokorelasi. Di sini saya akan menjelaskan uji multikolonialitas dan uji heteroskedastisitas dan cara mengerjakan menggunakan SPSS. Di sini saya akan mengerjakan uji multikolonialitas terlebih dahulu. Apa sih uji multikolonialitas?
Uji multikolonialitas ini adalah pengujian untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam model regresi linear berganda. Uji ini dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Langkah yang pertama adalah kita masukin variabelnya dulu. Kita ada X1, X2, dan Y. Kita masukin nama dari X1-nya itu apa? Kita ada di BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. X2-nya BOP atau biaya overhead pabrik. Yang Y itu ada penjualan dan pendapatan. Ini kita ke scale. Kita ke data view. Kita masukin data perusahaannya yang sudah dirumus LN. Ini sudah kita masukin datanya yang sudah dirumuskan rumus LN. Kita memakai sebanyak 15 data perusahaan. Untuk uji multikolonialitas ini, langkah pertama kita ke analyze. Kita ke regression, linear. Kita masukin dependent dan independence-nya. Dependent kita masukin Y, independence kita masukin yang X-nya. Setelah itu kita klik statistik. Ini kita checklist yang ini part and partial correlation dan collinearity diagnostic. Kita checklist ini aja. Continue dan oke. Di sini kita lihat di koefisiennya. Koefisien dari data yang kita pakai itu tolerance ada 0,501. Itu berarti lebih besar daripada 0,01 ya. Dan VIF-nya kita lihat ada di 1,997 dua-duanya. Berarti untuk VIF-nya itu kurang dari 10. Jadi untuk multikoliniaritas ini datanya bisa disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikoliniaritas sehingga tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Lanjut ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian residual dalam model regresi linear ini. Jadi untuk heteroskedastisitas ini untuk mendeteksi adanya ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jadi langkah pertama untuk uji heteroskedastisitas ini kita ke analyze. Dan uji heteroskedastisitas ini memiliki dua metode, yaitu grafik dan Glatzer. Kita ke metode grafik terlebih dahulu, yaitu analyze, regression, linear. Kita sudah masukkan ini, kita ke plots. Kita masukin resit ke Y, dan ini ke X. Udah, langsung continue dan oke. Di sini kita lihat scatter plotnya.
Dari hasil uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat bahwa titik-titik grafik scatter plots menyebar secara acak ya, dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas atau sampel bersifat homogen. Berikutnya ke metode Glatzer. Kita ke analyze, regression, linear, kita ke shape. Kita checklist yang unstandardized. Kita continue, oke. Ini kita tutup dulu. Kita ke transform, compute variable. Di sini kita masukin unstandardized-nya. Ini klik all dan ABS. Di sini kita ketik abracid. Ini ABS buka kurung dan tutup kurung. Gini ya. Untuk langkah-langkahnya, setelah itu kita oke. Di sini datanya sudah keluar untuk abrasifnya. Kita kembali lagi seperti awal ke analyze, regression, linear. Yang Y-nya ini kita keluarin dan kita masukin abrasifnya. Itu oke. Di sini kita lihat seek-nya. Kita lihat kolom seek-nya untuk variabel X1 atau BTKL itu ada di 0,542 dan X2 atau BOP itu di 0,678. Dapat kedua variabel ini lebih besar daripada 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas atau sampel penelitian bersifat homogen. Untuk menguji hipotesis tentang pengaruh berbagai variabel, serta membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat, maka dilakukan uji T dan uji F. Untuk menampilkan hasil uji T dan uji F, kita ke data view. Pada menu SPSS, pilih Analyze. Pada Regression, lalu klik Linear. Untuk variabel dependent, masukkan variabel Y, dan untuk kolom independen, masukkan variabel X1 dan X2. Lalu klik Statistik, centang R-squared change. Klik Continue, lalu OK. Untuk tabel model summary untuk melihat determinasi. Untuk tabel ANOVA untuk melihat hasil uji F, serta tabel koefisien untuk melihat hasil uji T. Selanjutnya ini adalah dasar pengambilan keputusan untuk uji T. Untuk mencari T tabel umumnya menggunakan kolom bagian 0,025, sedangkan DF-nya itu nilai sampel dikurang total variabel. Sampelnya ada 15, variabelnya total ada 3. Maka untuk T tabel angkanya 2,17881. Maka hasilnya dilihat dari tabel koefisien, hasil T hitung lebih besar daripada T tabelnya. Kita hitung untuk BTKL 5,955 lebih besar dari
T-tabel yang 2,17881 dan untuk BOP T hitungnya juga lebih besar dari T-tabelnya serta memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka HA diterima. Jadi variabel X1 pada BTKL secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan dan pendapatan usaha, serta pada X2 atau BOP secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y atau penjualan dan pendapatan usaha. Untuk dasar pengambilan keputusan uji F juga sama dengan uji T, membandingkan T hitung dengan T tabel serta melihat nilai signifikansi. Untuk mencari F tabel, untuk N1-nya total variabel independennya itu ada 2, serta untuk N2-nya nilai sampel dikurang total variabel, jadi 15 dikurang 3. Maka nilai F tabelnya itu 3,89. Hasil uji F-nya 144,248 di mana lebih besar dari F tabelnya 3,89 serta nilai signifikansi 0,01 dikurang dari 0,05. Maka H0 ditolak. Karena H0 ditolak, maka H1 diterima. Jadi variabel X1 dan X2 secara bersama-sama secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk determinasi, jika dilihat dari nilai R² yang besarnya 0,960 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik terhadap variabel penjualan dan pendapatan usaha sebesar 96%. Artinya, pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y sebesar 96%, sedangkan sisanya yaitu 4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model regresi linear. Sekian di kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.